Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah iblis yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikala iblis menceritakan rahasianya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Mu'az bin Jabbar dari Ibnu Abbas radhiyallahu yang berkisah, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah salah seorang sahabat Ansar, di mana saat itu kami di tengah-tengah jamaah, lalu ada suara yang memanggil dari luar, "Wahai para penghuni rumah, apakah kalian mengizinkanku masuk sementara kalian butuh kepadaku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para jamaah, "Apakah kalian tahu siapa yang memanggil dari luar itu?" Mereka menjawab, "Tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ini adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya." Kemudian Umar radhiyallahu meminta izin kepada Rasulullah sembari berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersabarlah wahai Umar. Apakah engkau tidak tahu bahwa ia termasuk makhluk yang tertunda kematiannya sampai batas waktu yang telah diketahui, yaitu hari kiamat? Akan tetapi sekarang silahkan kalian membukakan pintu untuknya. Sebab itu ia diperintahkan untuk datang ke sini. Maka pahamilah apa yang diucapkan dan dengarkanlah apa yang bakal ia ceritakan kepada kalian." Ibnu Abbas berkata, "Kemudian dibukakan pintu, lalu ia masuk di tengah-tengah kami. Ternyata ia berupa orang yang sudah tua bangka dan buta sebelah mata. Ia berjenggot sebanyak 7 helai, rambutnya panjang seperti rambut kuda. Kedua kelopak matanya terbelah ke atas, sedangkan kepalanya seperti gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti babi, sementara kedua bibirnya seperti bibir kerbau. Ia datang sambil memberi salam. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya jama'atal muslimin." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Assalamulillah ya lain," yaitu keselamatan hanya milik Allah wahai makhluk yang terkutuk. "Saya mendengar engkau punya keperluan kepada kami. Apa keperluan tersebut wahai iblis?" Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, saya datang ke sini bukan karena kemauanku sendiri, tetapi saya datang ke sini karena terpaksa." "Apa yang membuatmu terpaksa harus datang ke sini wahai makhluk yang terkutuk?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis menjawab, "Telah datang kepadaku seorang malaikat yang diutus oleh Tuhan yang Maha Agung, di mana utusan itu berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk datang kepada Muhammad, sementara engkau adalah makhluk yang rendah dan hina. Engkau harus memberitahu kepadanya bagaimana engkau menggoda dan merekayasa anak cucu Adam alaihissalam, bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka. Lalu engkau harus menjawab segala apa yang ditanyakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jujur. Maka demi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menjawab dengan bohong sekalipun hanya sekali, sungguh engkau akan Allah Subhanahu wa taala jadikan debu yang bakal dihempaskan oleh angin kencang, dan musuh-musuhmu akan merasa senang. Wahai Muhammad, maka sekarang saya datang kepadamu sebagaimana yang diperintahkan kepadaku. Maka tanyakan apa saja yang engkau ingin tanyakan. Kalau sampai saya tidak menjawab dengan jujur, maka musuh-musuhku akan merasa senang atas musibah yang bakal saya terima. Sementara tidak ada beban yang lebih berat bagiku daripada bersenangnya musuh-musuhku atas musibah yang menimpa diriku." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai melemparkan pertanyaan kepada iblis. "Jika engkau bisa menjawab dengan jujur, maka coba ceritakan kepadaku, siapa orang yang paling engkau benci, wahai iblis?" Iblis menjawab, "Engkau wahai Muhammad adalah orang yang paling aku benci, dan kemudian orang yang mengikuti agamamu." "Lalu siapa lagi yang paling engkau benci?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Seorang pemuda yang bertakwa, di mana ia mencurahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala," jawab iblis. "Siapa lagi?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Orang alim yang wara, ataupun yang menjaga diri dari syubhat, lagi sabar," jawab iblis. "Siapa lagi?"
Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa melanggengkan kesucian dari 3 kotoran, hadas besar, kecil, dan najis. Tutur iblis. Siapa lagi? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang fakir yang senantiasa bersabar, yang tidak pernah menuturkan kefakirannya kepada siapapun, dan juga tidak pernah mengeluhkan penderitaannya yang dialaminya. Jawab iblis. Lalu dari mana engkau tahu kalau ia bersabar? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, bila ia masih dan pernah mengeluh penderitaannya kepada makhluk yang sama dengannya selama 3 hari, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mencatat perbuatannya dalam kelompok orang-orang yang bersabar. Jelas iblis. Lalu siapa lagi wahai iblis? Tanya Rasulullah. Orang kaya yang bersyukur. Tutur iblis. Lalu apa yang bisa memberitahu kepadamu bahwa ia bersyukur? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila saya melihatnya, ia mengambil kekayaannya dari apa saja yang dihalalkan dan kemudian disalurkan pada tempatnya. Tutur iblis. Bagaimana kondisimu apabila umatku menjalankan sholat? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, saya langsung merasa gelisah dan gemetar. Jawab iblis. Mengapa wahai makhluk yang terkutuk? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sekali sujud, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat 1 derajat. Apabila mereka berpuasa, maka saya terikat sampai mereka membuka kembali. Apabila mereka menunaikan haji, maka saya jadi gila. Apabila mereka membaca Al-Quran, maka saya akan meleleh seperti timah yang dipanaskan dengan api. Apabila mereka bersedekah, maka seakan-akan orang yang bersedekah tersebut mengambil kapak lalu memotong saya menjadi 2. Jawab iblis. Mengapa demikian, wahai iblis? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam sedekah ada 4 perkara yang perlu diperhatikan. Dengan sedekah itu, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan dalam hartanya, menjadikan ia disegani di kalangan makhluknya. Dengan sedekah itu pula, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan suatu penghalang antara neraka dengannya dan akan menghindarkan segala bencana dan penyakit. Tutur iblis menjelaskan. Lalu bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia sewaktu jahiliyah saja tidak pernah taat kepadaku, apalagi sewaktu dalam Islam. Tutur iblis. Bagaimana dengan Umar bin Khattab? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, setiap kali saya bertemu dengannya, meski akan lari darinya. Jawab iblis. Bagaimana dengan Utsman? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya merasa malu terhadap orang yang para malaikat saja malu kepadanya. Jawab iblis. Lalu bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan saya bisa selamat darinya dan tidak pernah bertemu dengannya, ia pun meninggalkanku dan saya pun meninggalkannya. Akan tetapi ia tidak pernah melakukan hal itu sama sekali. Tutur iblis. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan umatku bahagia dan menjelakakanmu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Tutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin di mana umatmu bisa bahagia sementara saya senantiasa hidup dan tidak mati sampai pada waktu yang telah ditentukan. Lalu bagaimana engkau bisa bahagia terhadap umatmu sementara saya bisa masuk kepada mereka melalui aliran darah dan daging, sedangkan mereka tidak melihatku? Demi Tuhan yang telah menciptakanku dan telah menunda kematianku sampai pada hari mereka dibangkitkan kembali, yaitu hari kiamat. Sungguh saya akan menyesatkan mereka seluruhnya, baik yang bodoh maupun yang alim, yang awam maupun yang bisa membaca Al-Quran, kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukhlis ataupun yang murni. Tutur iblis. Siapa menurut engkau hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukhlis itu? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis menjawab dengan panjang lebar. Apakah engkau tidak tahu wahai Muhammad bahwa orang yang masih suka dirham dan dinar ataupun harta adalah belum bisa menjadi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila saya melihat seorang sudah tidak menyukai dirham ataupun dinar serta tidak suka dipuji, maka saya tahu bahwa ia adalah orang yang mukhlis karena Allah, lalu saya tinggalkan orang tersebut. Sesungguhnya seseorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sedangkan hatinya selalu bergantung pada kesenang-senangan duniawi,
maka ia akan lebih taat kepadaku daripada orang yang telah saya jelaskan kepadamu. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta kedudukan adalah termasuk dosa paling besar? Apakah engkau tidak tahu saya memiliki 70.000 anak, sedangkan setiap anak dari jumlah tersebut memiliki 70.000 setan? Di antara mereka, ada yang sudah saya tugaskan untuk menggoda ulama, ada yang saya tugaskan untuk menggoda para pemuda, ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang-orang yang sudah tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak-anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak saya. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang-orang yang tekun beribadah, dan ada juga yang saya tugaskan untuk menggoda-goda orang-orang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi ke kondisi lain, dari satu pintu ke pintu lain, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah kepada Allah dengan tidak ikhlas, sementara mereka tidak merasakan hal itu. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa Barshi, seorang rahib ataupun pendeta yang berbuat ikhlas kepada Allah selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia sanggup menyelamatkan orang-orang yang sakit. Akan tetapi saya tidak berhenti menggodanya sehingga ia sempat berbuat zina dengan seorang perempuan, membunuh orang dan mati dalam kondisi kafir. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dengan firman-Nya, bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tak kala manusia itu telah kafir, ia berkata, sesungguhnya aku cuci tangan darimu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Surat Al-Harsh ayat 16. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa kebohongan itu dari saya? Orang yang berbohong adalah temanku. Barang siapa bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia adalah kekasihku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa saya pernah bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan atas nama Allah, bahwa saya akan memberi nasihat kepada kalian berdua. Maka sumpah bohong itu menyenangkan hatiku, sedangkan mengunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyujuk mataku dan kesenanganku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir dia akan bisa selamat, sekalipun hanya sekali. Andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya akan menjadi haram, kemudian dari pasangan tersebut menghasilkan keturunan sampai hari kiamat, yang semuanya hasil dari anak-anak zina, sehingga seluruhnya masuk neraka hanya gara-gara satu ucapan. Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda solat dari waktu ke waktu. Ketika ia hendak menjalankan solat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggu sembari berkata kepadanya, masih ada waktu, teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan, sehingga ia menunda solatnya. Dan kemudian solat di luar waktunya. Akibatnya dengan solat yang dikerjakan di luar waktunya, itu akan dipukul di kepalanya. Kalau saya merasa kalah, maka saya mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkan waktunya. Kalau dengan usaha itu saya masih kalah, maka saya tinggalkan sampai ia menjalankan solat. Ketika dalam solatnya saya berkata kepadanya, lihatlah ke kanan, lihatlah ke kiri. Akhirnya ia melihat, maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. Kemudian saya menghadap di depan matanya sembari berkata, engkau telah melakukan apa yang tidak akan menjadi baik lamanya. Wahai Muhammad, engkau tahu bahwa orang yang banyak menoleh dalam solatnya, Allah akan memukul kepalanya dengan solat tersebut. Kalau dalam solat ia sanggup mengalahkan saya sementara ia solat sendirian, maka saya perintahkan untuk tergesa-gesa. Maka ia mengejarkan solat seperti ayam yang mencocok benih untuk dimakan dan segera meninggalkannya. Kalau ia sanggup mengalahkan saya dan solat berjamaah, maka saya kalungkan rantai di lehernya. Ketika ia sedang ruku', saya tarik kepalanya ke atas sebelum imam bangun dari ruku', dan saya turunkan sebelum imam turun. Wahai Muhammad, engkau tahu bahwa orang yang melakukan solat seperti itu, maka batal solatnya.
Dan di hari kiamat nanti Allah akan menyalin kepalanya dengan kepala keledai. Kalau dengan cara tersebut saya masih kalah, maka saya perintahkan meremas-remas jari jemarinya sehingga bersuara. Sedangkan ia sedang solat, karenanya ia tidak termasuk orang-orang yang bertasbih kepadanya, padahal ia sedang solat. Kalau dengan cara tersebut masih juga tidak mempan, maka saya tiup hidungnya sehingga ia menguap sementara ia sedang solat. Kalau ia tidak menutupi mulutnya dengan tangannya, maka setan masuk ke dalam perutnya, sehingga ia semakin rakus dengan dunia dan berbagai perangkapnya. Ia akan selalu mendengar dan taat kepadaku. Itulah kisah singkat percakapan iblis dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.